namanya Asti. Tapi gambarnya di gambar itu cewek cantik ini matanya bunga, dikasih bunga gitu. Nah tapi kejadian nyatanya mata dicongkel terus si jenazahnya dibuang ke pantai. Tapi Lapo itu nggak tahu. Pokoknya itu Lapo hanya untuk gimana. Kadang-kadang aku sama adekku bilang gini, masuk. Kalau kau ketemu orang kau kasih gratis semua. Lalu kau mau makan pakai apa kalau kayak gitu? Udah sama aja kau bikin panti sosial aja kalau kayak gini gitu. Kakimu kegulung tali Weh. sampai kau nggak bisa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat segala support teman-teman yang selama ini selalu mendukung channelnya Bang Robi. Berkat support dari kalian, kita hadir lagi di episode terbarunya Bisikan Goib. Hari ini kayaknya aku akan menyapa teman-teman juga dengan bagaimana aku menyapa saudara-saudaraku yang di luar ya. Pokoknya Horas. Kenapa? Karena dua bintang tamu kita hari ini halabatanya. Horas Mama, Horas Bagas. Salim Mama dulu. Aduh, Bagas sehat ya, Dek? Sehat ya. Siapa yang nggak kenal mereka ya? Siapa yang nggak kenal mereka? Pokoknya yang pasti mereka ini adalah pasangan anak sama mama yang sangat terkenal sekali di sosial media. Tidak hanya karena sensasi dan juga chemistry mereka, tapi talenta mereka memang sebagai komedian tuh, aduh dapet banget nih. Apalagi Mama sama Bagas sekarang dipercaya megang satu program di YouTube. Aku kemarin terakhir nonton Bagas interview Amini kita ya. Deg-degan nggak itu interview Amini? Parah Bang. Maksudnya seorang Ami kan. Starstruck ya. Aku juga kalau ketemu Ami masih starstruck sih sampai sekarang. Mama di belakang itu ngapain? Deg-degan juga atau motong-motong jari atau apa itu? Enggak, kalau aku biasa aja. Selama dia masih makan nasi. Oh, mentalnya tapi kalau ya. ketemu sama anakmu yang Robi ini biasa juga? Apa biasa tapi luar biasa. Itu biasa tapi luar biasa. Selain mereka memang jago membuat kita bahagia dengan leluconnya mereka, dengan chemistry mereka, dengan cerita mereka, mereka ini juga jago nyanyi teman-teman. Kalau nggak percaya Bang Robi buktiin ya, nih ya. Iya. Aku mau minta, ingat nggak lagu apa yang waktu kalian nyanyikan pada saat audisi X Factor? Ingat nggak? Ingat dong. Ingat, Mama nyanyi ya, Mak. Coba. Lagu Korea loh. Lagu Korea kan, Mak? Iya, iya. Semoga ingat ya. Ya, sada, dua, dulu. 나밖엔 없다 묘한 유서 깨를 못 이제 눈 하지마 네가 캐버린 우리 사이니까 udah. Kalau panjang Bayar. Iya. Bayar. Bagus suara Mama ya. Tapi akhirnya Bang Ariel no ya, Mak ya. iya Kenapa coba Ariel di no? follow-nya aku Mama di follow Ariel no. Bang Ariel. tapi nggak pernah lihat status. Jadi habis di follow di hide ya. Ariel udah main ke YouTube kalian belum? Belum. Pernah. Ngomong. Lagi sibuk ya Bang Boril. Iya, lagi naik, Boril lagi naik Boril, motor. tolonglah kisah kita itu. Oh, Mama mau diputin ya? Lagu atau gimana? Jadi gini, tunggu ya itu ibu-ibu itu jangan suruh pergi dulu. Tak kira ngapain kan? Update mungkin gitu ya kan? Tak taunya cuma mau itu doang. Nasehat aja. Nasihat. Aku nggak butuh nasihat bang. Aku butuh lagu. Aku butuh lagu. Dan kesempatan berduet ya, Mbak ya. Iya. Aduh, oke. Walaupun mereka ini adalah hala Batak, ya kita ya, orang Batak gitu. Tapi sebenarnya sih Bagas bukan lahir di tanah kita ya, Mak? Di Bali ya, Mak? Lahir? Bukan, dia lahir Pekanbaru. Di Pekanbaru. Lalu Mama sama Bagas pindah ke Bali. Bali. Dan Sebenarnya dia bukan hal kita, bapaknya. Jadi ini kau khusus marga apa kau? ini khusus di sini aja Bang aku cerita Bang. Eksklusif teman-teman Iya. hari ini. Jadi si Hanifan Jangan itu sedih lah kau. Nggak ada lagi sedih kita. nggak ada. Baik, jangan sedih. Sudah kaya raya. Amin. Amin. Sudah glowing. Dan Jadi- sebenarnya aku orang Padang Bang. Padang deh. Oh. Jadi mantan pacar dulu itu. Yes. Oh, orang Padang. Orang Padang. Tapi karena nanti kita ceritain Bang. Ternyata Iya. aku juga baru tahu ya. Kisah mama sama bapak tuh bener-bener aku kaget. Wah, kayak kalau bisa dibilang aku benci sama bapak sih kayaknya
wah harus banget aku benci gitu. Tapi Cuma untungnya udah berdamai. tapi untungnya aku tahu cerita ini setelah sekarang yang kayak udah menikmati hidup, yang kayak udah happy gitu. Jadi kayak oh yaudah itu masa lalu doang gitu. Jadi sudah berdamai. Sudah berdamai. Berdamai pun buat mama ya. Betul Bang. Terus mama makin glowing. Itu. Waduh, karena kebahagiaan tuh membawa keglowingan ya, Mak. Oh, pasti. Awet muda Bang. Awet muda. Betul Bang. Waduh. Ngeluarin bagas dari mulut maksudnya. Dari mulut. Aku memang keluar seminggu sekali Bang. Keluar dari mulut ya. Iya, betul. Aku tuh paling suka temen-temen konten mereka pada saat mereka masih di Bali. Masih di Bali nggak sih sekarang? Masih di Bali. Bolak-balik. Kalau konten mereka itu yang udah jadi antara tetangga. Tetangga selalu lewat. Itu lucu banget sih, Ma. Yang nulis skrip siapa sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Aku Bang. Bagas, kamu tuh Jadi cepet banget sih, Dek. karena basicnya stand up comedian juga Bang. Iya, Jadi sebenarnya kalau di stand up tuh kan kita sebenarnya paling gampang bikin kelucuan itu dari hal-hal yang relate ya. Iya, iya. Sebenarnya kejadian-kejadian aku sama mama itu adalah kejadian semua orang alami, Ya, kayak bertetangga relate ya, gitu-gitu kan. Ya udah, aku tulis tapi dikasih bumbu-bumbu komedinya sedikit, hiperbolanya seperti itulah. Oke, berarti talentanya Bagas ini dari mama lah ya. Lucu-lucunya nih. Ada ya. Ada, Bang. Oke. Nah, sekarang ini kalau ngomongin soal mereka tinggal di Bali, ternyata sekarang masih tinggal di Bali, teman-teman. Apa yang membuat mereka hadir di sini tuh adalah mereka punya kisah masing-masing dan kisah berdua. Aku pengen denger dulu dari Bagas mungkin. Bagas, ini kita mulai ngomongin soal setan. Iya. Waduh, Mama pernah ketemu? Mama juga pernah dengar atau dapat gangguan-gangguan ya? Kalau aku sih nggak pernah lihat, Oke. tapi mencium. Aku nggak sabar pengen dengar cerita dari Mama. Langsung aja kalau gitu, Bagas. Oh, tadi sudah ini mancingnya ke sini tadi. Oh, tadi bridging- jadinya ke sini ya? Bridging-nya kemana tadi? Hah? Ke Mama ya? Harusnya ke mama. Oh gitu. Kok malah abang lebar ke Bagas ya? Itu guys, saya Atau bingung. dari kalian kali. Coba Bagas. Aku berarti, Bang. Bagas. Sebenarnya Bang ya, aku tuh dari kecil penakut banget. Hmm. Penakut jadi kayak kalau udah aku sampai bisa nahan kencing, penting nggak ke kamar mandi sendiri. Setakut itu Bang. Sering ngompol dong. Enggak malah, tapi ngomongnya enggak. Makanya mungkin mama juga bilang jangan ditahan-tahan jadi penyakit gitu. Mau. Tapi kalau nggak ada orang, udah aku nggak kencing. Misal malam tuh, sampai pagi nggak kencing, bisa. Ya. Mau pup juga sakit perut, bisa aku tahan sampai pagi gitu. Yang penting aku jangan ke kamar mandi sendirian, karena memang setakut itu Bang. Nah, makanya waktu di Bali lah aku punya kesempatan untuk kayak ngebuktiin ada nggak sih mereka ini gitu. Ikutlah aku ngevlog sama temanku di Bali, ya youtuber inilah, kayak memang suka explore gitu. Nah waktu itu kita main ke itu memang apa ya, itu memang salah satu tempat orang untuk explore kalau mau nyari-nyari hal-hal mistis gitu. Ikutlah aku Bang. Ya. Tapi posisinya aku di situ adalah aku tuh ikut supaya kayak mana kalian nantang gitu. Menantang kayak bener nggak sih itu? Karena kau nggak percaya. Aku nggak percaya. Jadi jangan sampai aku dari kecil itu aku ditakut-takutin. Ya. Tahu-tahu mereka nggak ada gitu. Ternyata ada. Kenapa aku bisa ngomong ini? Kenapa aku bisa ngomong gitu Bang? Karena ya kita tahu lah, kalau makhluk itu kan pasti ada sebenarnya. Cuman mereka mungkin punya dunianya masing-masing. Selama kita tidak mengusik, kayak ini ya orang juga sering ngomongin lah kan. Selama kita nggak ganggu, kayak mereka nggak akan ganggu kita. Aku tuh masuk di dalam Bang. Sama kita ada berapa orang ya? Hampir 5-7 mungkin. Itu termasuk si Ajinya yang jaga. Aji yang jaga. Aji yang jaga taman festival itu. Jadi aku kayak ngebuktiin. Aku udah bilang sama temenku, aku ikut, tapi aku bercanda di dalam. Sempro lah kalau bahasa sini. Ya. Gitu Bang. Nantangin aku pokoknya. Aku bercanda-bercandain. Jadi kalau ada misal teman yang lihat gitu kan, mana. Mau aku gituin. Tapi Bang, langkah pertama aku masuk ke, jadi kan kayak ada pintu ya pura-pura gitulah di dalam. Langkah pertama aku masuk, nggak bisa ngomong sama sekali dari awal sampai keluar nggak bisa ngomong sama sekali. Yang tadinya kau pengen ngerocos aja, tiba-tiba kok nggak bisa bicara. Gak bisa.
Waduh. Itu percaya nggak percaya sih bang, aku ngalamin banget. Kan maksudnya kayak tinggal ngomong aja apa susahnya gitu. Tapi enggak. Ngelihat temanku Indigo juga, dia bisa ngelihat. Oh, rame sekali gitu. Di dalam kepala gitu, enggak lah gitu. Tapi nggak bisa ngutarain bang. Iya. Bener-bener dibungkam, kayak udah ikutin aja Bagas. Mereka ada gitu. Tapi kok merinding nggak? Aku iya tahu dong. ini nggak? Mama baru tahu. Baru tahu aku ini. Berarti dia lebih sayang ke aku daripada mama. Makanya. Dia lebih percaya curhat sama aku daripada ke mama. Itu dah. Enggak, Itu. kalau hal-hal yang kayak gini memang aku Mama takut. Enggak bolehin memang ke sana menelusur itu. Jadi Nggak boleh. Tunggu sebentar. Dulu pas Bagas ketakutan kecil tuh mama yang nakut-nakutin atau memang rumahnya hantu? Berhantu atau kayak mana? Tapi Gara-gara mama? Iya, aku takut-takuti juga. Salah mamanya berarti. pernah di prank aku bang waktu kecil. Di prank sama mama? Sama adik mama. Oh, Sama tante. sama Kan? tante. Jadi di radio tuh dulu masih kecil banget. Di radio tuh ada namanya Kismis ya. Iya, kisah misteri. Kisah misteri. Kisah Wah, misteri. Ini juga ya. Jadi setiap malam Jumat tuh ada selalu Kismis. Jadi ada suara-suara kuntilanak. So sering banget tuh bang. Jadi udah Kismis sudah dimulai. Aku didudukin di depan radio. Kencengin bok. Mereka kabur pintu dikunci. Dari situ bang. Sebenarnya itu titik pertama aku takut. Ketakutan. Iya. Aku nggak terlalu dekat sama dia karena kan aku kan kerja. Ya, jadi mama gitu. kerja. Dititipin lah sama Opung. Opung. Kalau aku tahu gitu, ku hantam itu dia. Oh iya. Jadi Bagas tidak bisa bicara sampai berapa hari? Oh, enggak sampai berapa hari. Oh gitu. Selama di dalam. Itu luas banget, Bang. Kalau nggak tahu lah, Bang. Iya. Pernah nonton atau pernah lihat YouTube yang orang eksplor di situ. Itu tuh luas banget, Bang. Jadi kita di dalam itu memang sekalian dapat ilmu lah, dikasih tahu sama ajinya. Ini dulu tempat peninggalan. Dulu ini megah banget, dia bilang gitu. Terus habis itu ada kolam renang semacam. Kalau sekarang waterboom lah ya, dibilang gitu-gitu, Bang. Dan memang secara artistik ya. Visualnya sebenarnya itu bagus banget, Bang. Iya. Mungkin pada zamannya. Tapi waktu kita ke dalam itu memang benar-benar Horor. horor banget. Oke. Itu di pinggir pantai, Bang. Harusnya musim itu adalah musim angin. Karena lagi kemarau. Iya. Dari pantai itu harusnya ada Anginnya angin. kencang. Iya. Tapi waktu itu kita nggak ada belas angin sama sekali. Padahal musimnya. Kenapa aku bilang gitu, Bang? Ini pantai. Ini si taman apa festivalnya. Tapi setelah kita keluar dari situ, angin kenceng banget. Masih sampai di situ, wah masa iya sih ada gitu-gitu kan. Aku masih denial gitu, Bang. Karena aku nggak deh, kayaknya memang karena apa bahasanya itu mindset aja ini gitu. Iya. Sampai akhirnya kita udah masuk di lokasi yang namanya dia. Nah di situ tuh ternyata itu teman-temanku kerasukan. Aku nggak percaya kerasukan, Bang. Hah? Nggak percaya kerasukan aku. Cuman kau doang yang kerasukan, dia nggak kerasukan. Nah tapi gara-gara kejadian itu, Kau jadi percaya. nggak bohong dah, mungkin nggak tahu ya, mungkin beberapa teman-teman bilang itu bener apa enggak, tapi waduh udah di dalam, Bang. Aku udah ngelihat. Jadi ceritanya waktu kita di bunker itu ada lukisan cewek, kepala cewek cantik, namanya Asti. Tapi gambarnya di gambar itu cewek cantik ini matanya bunga, dikasih bunga gitu. Nah tapi kejadian nyatanya mata dicongkel terus si jenazahnya dibuang ke pantai, yang dekat pantai kan. Yang melukis itu siapa, Dek? Yang melukis itu adalah orang Bali juga, cuman aku lupa dari daerah mana. Berarti sengaja dilukis untuk jadi rumahnya almarhumah. Rumahnya si Asti Asti. itu. Nah si cewek ini pada akhirnya kemasukan si Asti. Dia nangis-nangis, dia minta tolong. Aku takut. Gitu-gitulah. Sekilas semuanya. Aku mau bilang gak percaya. Beneran di situ langsung kepala cenut-cenut. Temanku ada satu yang hampir juga kena. Bahkan untuk aku dibercandain kan, disuruh nyentuh lukisan itu. Gak berani aku, Bang. Gak berani aku. Karena sebelum kita datang, dia berdiri di sebelah lukisan itu. Si Asti itu. Kenapa ini lagi-lagi percaya apa nggak percaya kan? Ini sebenarnya hanya karena kenapa aku akhirnya menceritakan ini dan aku bilang itu benar. Karena konfirmasi itu, Bang. Aji ini baru pertama kali ketemu kami. Iya.
Dan temanku ini juga kita baru pertama kali datang. Iya. Tapi si temanku menceritakan kejadian-kejadiannya si Asti ini dikonfirmasi sama Aji. Emang betul. Temanmu yang indigo ini. Iya. Jadi karena udah ada 2 orang berbeda, ceritanya dikonfirmasi benar, makanya Kau percaya. Iya, percaya. Yang melihat Asti berdiri di samping adalah temanmu yang Temanku indigo. yang indigo. Siapa namanya? Namanya Nada. Nada. Oke. Bagas selain kecil trauma, aku nanya sama Mama ini ya. Selain Bagas trauma sama hantu atau hal menakutkan, Bagas pernah kelelep air nggak ya, Mak? Pernah Pernah bang, Oh, pernah aku bang. tulis itu di sini. Bang, di laut. Benar. Di laut kan? Ya. Jadi dia pas Bang. surfing ya, Aku tulis itu di sini. Kau trauma. sampai ke dasar. Iya. Kakimu kegulung tali Weh. sampai kau nggak bisa naik. Benar? Ya. Ya. Dalam dia bilang, Ini aku lagi susah nafas ini, Mak, karena aku lagi di Bagas sekarang, merinding aku. Aku tulis itu, tulisanku emang jelek udah. Pernah itu? pernah. Ya. Pernah. Jadi- Sampai dia nggak mau surfing pada saat itu, Mak. Ya. Aku tadi ke bawah arus sampai dasar. Keikat tali memang, guys. Pernah ada yang ceritain kau kepada siapapun di Jakarta ini? Belum ada. Ini baru. Memang pernah. Kok gini ya? Aduh. Waktu dia surfing. Iya. Dia bilang, Bang, aku nggak pernah cerita ini ke siapapun. Iya, nggak ada yang tahu. cuma aku aja yang diceritain. Aku nggak mau surfing lagi, Mak. Kenapa? Ya, aku udah dibawa ke dasar. Iya. Aku pikir, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Sampai gimana itu? Baju warna apa kau itu? Biru? Benar? Kau pakai baju warna Nggak biru? bener, enggak tahu. Benar pakai baju warna biru? Bener bang. Benar ya? Aku merinding bang, serius bang. Ya. Serius bang, Bang Robi. Ini baru dia cerita cuma sama aku. Dan aku yang tahu. Ya sebenarnya aku kaget pastinya ya, kok abang tahu. Tapi itu adalah salah satu memang titik aku mati hari itu. Sebenarnya aku ngajar surfing dan papan surfing itu ada level-levelnya lah. Jadi kalau yang besar itu justru itu yang paling gampang. Kalau papannya besar, nah semakin dia kecil itu semakin sulit. Nah, yang waktu kejadian kelelep itu adalah aku tuh mencoba untuk pakai si papan yang profesional. Ya kalau kalian punya gambaran tentang surfing, itu yang udah profesionalnya lah aku pakai ya, si fiber itulah. Coba bang, memang ombak waktu itu aman, makanya aku berani masuk. Aman, aku masuk, aku berenang, masuk ke tengah, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa 2-3 kali ombak datang, makin gede. Ya aku pikir, oh, aku udah setahun lebih di pantai ya kan, jadi aku tahu lah ini kayaknya ombak bakal kecil-kecil aja gitu. Tahu-taunya nggak bang, aku dihantam ombak 5 meter. Tinggi ombaknya, bukan nggak nyampe ke dasar gitu. Jadi ini aku nih lagi masuk ke tengah, ombak yang di atas ini 5 meter ngantam aku, beb, Sampai ke dasar, sampai ke kan? dasar. Itu ada berapa meter? 5 meter. Makanya aku kaget bang, kalau abang tahu tuh sampai beneran kaki kelilit nggak bisa ngapa-ngapain, bas gitu. Dari situ masih kayak oh bisa nih naik, dihantam lagi beb, nah di hantaman kedua aku mati. Iya. Aku mati nih. Bang. Tapi dia bilang, Itu aku minta tolong aja. Tuhan tolong. Udah pada akhirnya itulah mungkin ini sharing juga ketika kita di dalam laut atau segala macam. Ya pasti basic berenang lah ya. Tapi sebisa mungkin jangan panik lah. Ya. Nah pada akhirnya itu bang, udah aku bilang aku mati nih gitu. Ya. Tapi tiba-tiba aja kayak enggak, tenang dulu aja gitu bang. Ada ngomong-ngomong gitu bang. Ya. Akhirnya aku tenang, ketimpa beb. Mama, Ya kalau kalian pernah lihat mesin cuci di Ya. laundry, Ya, seperti itulah aku. Ya. Kaki di kepala di kaki itu benar tuh. Naik, dihantam lagi kira-kira ada 5 kali hantaman. Ya. Sampai akhirnya
di sambil relax gitu, ikutin ombaknya aja, ikutin flow-nya sampai akhirnya udah Jadi kau kedasar. ini sempat mati lah ya istilahnya ya. Mungkin Tuhan menyelamatkan lagi Iya, untuk Bang. kesempatan kedua ya buat Benar. mama kau. itu loh Bang. Kalau kau udah nggak ada, bapak pergi, mama sendiri. Aku nggak tahu loh, maksudnya dia kasih tahu ini. Cuma aku nggak kebayang kayak sampai kelilit itu. Iya Bang, Waktu spesifik gua bilang gitu, sampai kayak merinding. kau tahu begitu. Bingung. Iya. Jadi teman-teman tidak ada settingan atau mereka bercerita dulu kepada tim aku tentang ini semua. Tapi mama sama Bagas jujur sama aku. Ada satu endorsan besar yang kalian tolak dan kalian sempat mau berantem dulu. Ini dari mana semua ini? Hubungan anak beranak ini sempat terpecah hanya karena endorsan, satu bilang ambil, satu bilang tidak. Emang iya. Ada. Lihat aku tulis endorse. Ada. Berapa lama kalian berantem? Aku sebagai fans kecewa loh. Maaf Bang, sorry Bang. Gak ada yang tahu tentang ini? Nggak Gak ada. Nggak deh, tak. Cuma kami simpan aja. Cuman kalian berdua. Iya. Kenapa sampai berantem anak mama sama? Kalau aku sih apa ya dek ya? Aku malas ini cerita sebenarnya. Aku udah nggak mau nangis ini kau cerita, kau bikin. Ya Tuhan yang ngasih tahu aku. Enggak. Jadi ada satu momen di mana memang kita itu butuh uang. Dan ini sangat idealis. Aku bilang, oh nggak boleh kayak gitu. Aku bilang. Jadi seberapa aja kau terima gitu. Itu tuh. Itu sih. Cuma ya dia maksudnya aku tetap sebagai orang tua tetap berkomunikasi. Meskipun mungkin kadang dia jengkel, aku jengkel gitu. Itu aja sih. Akhirnya nggak jadi. Iya. Nggak aku buka-buka lagi. Gak apa-apa, tapi udah. Justru kayak apa namanya? Aku orangnya yang suka bukan nggak mau cerita, ya, tapi memang susah mengekspresikan aja. Untung ada mama ya. Tapi sama aku pun jangan cerita, maksudnya untuk kayak gitu-gitu. Dia pengen mamanya panjang umur karena mama itu overthinking mungkin orangnya. Betul sekali Bang. Mama Jadi, itu yang A jadi Z, yang Z jadi A. Panjang jadinya. betul, ada momen. Nah itu salah satunya yang kayak kita pernah berantem Bang. Bukan berantem sih, lebih ke kayak berdebat aja. Kayak aku tuh mau nunjukin kalau sama mama aku udah besar. Tapi bukan berarti aku nggak butuh mama. Tapi aku udah besar. Aku tahu cara apa namanya menyikapi setiap aku punya masalah gitu. Jadi mama pernah akhirnya cerita, dia bilang, Bagas mau sampai kapanpun kau itu masih kuanggap anak kecil. Pasti seorang ibu Iya begitu. kan, maksudnya kayak sebenarnya banyak banget hal yang pengen aku ceritain sama mama tentang keresahanku, tentang aku tuh nggak nyaman sebenarnya gitu. Bukan menutupin Bang, tapi memang karena justru malah kalau aku cerita itu memperburuk. Makanya mama pernah bilang, jadi aku tuh nggak bisa kalau ngeliat kau susah Bagas, gitu kata mama. Semua orang tua begitu pasti. Iya. Kita udah nikah punya anak 10 pun tetap kita tuh bocah, Anak kecil. tetap bayi ya Mak ya. Cuma begini sih, kalau aku kan memang apa ya, hidupku itu kan udah udah banyak mengecewakan gitu. Yang pertama aku mengecewakan orang tua karena aku menikah yang ibaratnya nggak bisa mempertahankan pernikahan dan lari daripada iman yang sesungguhnya itu kan gitu. Lalu aku nggak mau anakku seperti aku, nggak mau. Ya. Jadi aku pengen ngajarkan kepada dia tuh dasar di mana dia harus memiliki iman yang teguh kepada sumber yaitu Tuhan. Biar kau buat itu seperti nafasmu. Jadi kalau aku tuh mungkin terlalu detail lah untuk apa namanya mengajarkan ke dia tentang kerohanian. Karena apa?
Kalau kita nggak mengajarkan anak kita tentang kerohanian, dia nggak akan pernah bisa fight untuk menghadapi banyaknya masalah di depan sana gitu. Ya. Itu aja sih. Karena jujur aku udah banyak bikin kecewa sama keluarga. Aku banyak ibaratnya nggak bisa menjadi mama yang mencukupkan kebutuhan dia. Nggak bisa. Karena apa? Karena terlalu banyak yang harus aku pikirkan. Banyak yang aku pikirkan. Dan aku nggak mau sampai karena aku terlalu banyak. Kadang-kadang aku tanya sama Tuhan, kenapa kau ngasih aku tuh punya hati yang nggak tegaan. Aku nggak mau ini Bagas kecewa karena aku kalau lihat siapapun gitu misalnya, kadang-kadang aku bilang gas, ajak dia makan. Aku punya lapo, tapi lapo itu nggak tahu. Pokoknya itu lapo hanya untuk gimana. Kadang-kadang aku sama adekku bilang gini, masuk. Kalau kau ketemu orang kau kasih gratis semua. Lalu kau mau makan pakai apa kalau kayak gitu? Udah sama aja kau bikin panti sosial aja kalau kayak gini gitu. Oke. Oh, Mama hatinya luar biasa sekali. Pantas anak Mama juga anak baik, Mama juga hebat. Nah, di balik tawa canda sosial media ya, Mak, ya guys. Netizen nggak perlu tahu sebenarnya bagaimana perjuangan kita ya, Mak ya. Sebenarnya aku nggak mau ini. Di mana-mana aku selalu ketawa untuk menceritakan itu. Tapi aku nggak tahu di sini. Aku mau nanya sama Mama. Bertahun-tahun di sosial media, di podcast manapun, Mama berusaha untuk selalu kuat dan tegar, menutupi semua. Dan kebetulan hari ini Mama jadi diri Mama yang ada fragile-nya juga, ada rapuhnya juga. Ya sebenarnya aku Lega nggak? Sebenarnya aku suka kalau itu kadang-kadang kan kita kan di apartemen berdua tidurnya kan. Kalau di Bali kan dia punya kamar, aku punya kamar. Jadi aku bebas. Jadi kalau nangis gitu biasanya kalau aku doa itu kan sujud pasti pakai gini. Kalau udah pakai begini tuh aku nggak mau orang lain tahu aku nangis. Jadi doa aku tuh pakai ini alas kepala. Aku bilang Tuhan ini aku capek. Tapi aku nggak mau orang lain tahu kalau aku capek. Jadi banyak hal yang sebenarnya sih mungkin followers atau fans Mama sama Bagas yang nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dan itu bukan karena Bang Robi pancing-pancing, tapi Bagas sama Mama jadi lebih terbuka di sini dan aku senang gitu. Dan aku yakin fans kalian makin cinta sama kalian. Amin. Tapi jangan berantem-berantem gara-gara endorsan ya. Tapi kalau masalah berantem itu nggak pernah ada orang yang tahu memang. Hanya kau aja yang buka. Terima kasih sudah mau bercerita dan jadi diri kalian, diri Mama, diri Bagas. Maaf kalau sampai kebongkar-bongkar, tidak ada di skrip, tidak ada briefingan di sini. Nggak tahu itu datangnya dari mana. Iya tuh. Sebenarnya Udah Mak ya, lega ya Mak ya. Iya. Surhat ya Mak sama Tuhan abis ini ya. Iya. Kita pamitan. Say goodbye. Ayo ketawa-tawa lagi. Aduh, mereka tuh gak pernah nangis-nangis. Robi Purba ini ya, kata fansnya, kau ini bikin idola aku nangis-nangis. Karena memang di sosmed Bang kita nggak pernah sebisa mungkin memang jarang nge-share masalah pribadi. Apapun yang pribadi sebenarnya minim banget sebenarnya. Iya, paham aku. Jadi ada banyak cerita. Kalau mau dikorek banyak cerita gitu. Cuma ya memang itu yang Tuhan kasih untuk aku untuk ditanyakan untuk ke Mama kita sama kan Bagas, gitu. ya. Dari semua tadi kontenan, hanya bagian yang mengandung sara aja yang kita bip ya Mak ya. Iya. Yang lainnya aman ya? Aman. Aman ya guys? Iya. Siap Bang, aman Oke, banget Bang. Kita pamitan. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Like, subscribe, komen. Cek ranjang juga ya. Iya.